waspada kutil kelamin, kenali dan cegah sejak dini. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam kondisi sehat ya, walaupun di tengah pandemi. Perkenalkan, saya Karisa yang akan menjadi moderator Kids Talks pada hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa, Dr. Hajah Ratna Komala Dewi, spesialis kulit kelamin, Magister Kesehatan, Dinas DV. Nah, tapi sebelum saya perkenalkan lebih lanjut ke Dr. Ratna, saya akan mengingatkan dulu ke teman-teman ya, bahwa 1 jam ke depan Dr. Ratna akan membahas tuntas mengenai kutil kelamin, mulai dari gejala sampai dengan ke cara pencegahannya. Karena walaupun di masa pandemi, tapi ternyata banyak loh infeksi menular yang juga berbahaya. Salah satunya infeksi HPV yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan kanker serviks yang merupakan masalah kesehatan yang serius bagi wanita. Nah, pasti teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk berkenalan dengan Dr. Ratna. Saya perkenalkan ya, Dr. Hajah Ratna Komala Dewi, spesialis kulit kelamin, Magister Kesehatan, Dinas DV. Selamat malam, Dr. Ratna. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Karisa cantik. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah dok. Waduh, ternyata luar biasa sekali hari ini ya. Dokter sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Mbak Karisa. Alhamdulillah. Semoga Dokter Ratna dan keluarga selalu dalam kondisi sehat ya, walaupun di tengah pandemi. Benar banget, ini kita memang harus benar-benar prokes dan selalu menjaga kesehatan dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Betul sekali dok. Nah, untuk teman-teman nih, saya ingin ngasih informasi bahwa Dokter Ratna ini berpraktek di Rumah Sakit Haji Jakarta, Rumah Sakit Bakti Kartini, dan beliau juga merupakan konsulen spesialis kulit dan kelamin di Sanitarium Dharma Wangsa, dan juga merupakan owner dari RKDes Klinik di Jalan Raya Ciracas nomor 6 Jakarta Timur. Betul ya dok? Betul sekali Mbak Karisa. Nanti kalau mau konsultasi monggo silahkan. Iya dok, nah kebetulan katanya dokter juga ini ya dok, sedang ambil S3 atau doktoral ya dok ya? Iya betul, saya lagi mengambil S3, insya Allah semester 3, mohon doanya semoga dilancarkan sehingga saya bisa meraih program doktor ya, terutama saya mengambil di bidang hukum kesehatan. Mohon doanya pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, semoga saya bisa lancar, amin. Amin, wah luar biasa ya Dokter Ratna ini ya, udah cantik, pendidikannya tinggi sekali. Nah, teman-teman sekalian, iya dok. Nah teman-teman sekalian, saya mau beritahu dulu nih sebelum kita mulai Kids Talks-nya bahwa pertama kali dibuka akan ada presentasi dengan Dokter Ratna selama 30 menit yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kami sampaikan pada sesi diskusi. Seperti itu ya dok ya? Iya Mbak Karisa, semoga cari lancar ya dan bermanfaat bagi yang pemirsanya. Amin. Silahkan dok, bisa dimulai untuk presentasinya. Dipersilahkan untuk Dokter Ratna. Iya, terima kasih Mbak kesempatannya. Ya, pada malam hari ini saya diberikan kepercayaan untuk membahas dengan tema waspada kutil kelamin, kenali dan cegah sejak dini. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, yaitu kita harus melindungi diri kita sendiri dan orang yang kamu cintai dari kanker serviks atau penyakit HPV lainnya mulai hari ini. Slide. Nah, seberapa bahayakahnya human papillomavirus atau HPV? Nah, seperti kita tahu bahwa human papillomavirus itu menyebabkan berbagai penyakit kanker dan penyakit terkait HPV lainnya. Nah, kita bisa di situ kita bisa tipe HPV yang dengan kanker berisiko tinggi yaitu grup 16 dan 18, dan HPV yang non kanker atau dengan risiko rendah yaitu grup atau tipe 6 dan 11. Jadi kanker bisa
mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya dengan untuk HPV ini. Jadi mulai dari oropharyngeal cancer ya, pada umumnya wanita dan pria bisa terkena. Nah, kalau yang pada pria bisa kena juga penile cancer, genital atau anal cancer, itu bisa pada wanita dan pria, dan pada wanita juga bisa vulva dan vaginal cancer atau cervical cancer. Nah, yang sekarang akan saya bahas itu mengenai kejadian kutil kelamin. Nah, di Indonesia ini 54% laki-laki dan 46% perempuan itu angka kejadian kutil kelamin yang banyak sekali terjadi. Oleh sebab itu kita harus memeriksakan diri sendiri juga, kita harus melihat organ intim kita apakah ada kutil kelamin yang seperti yang saya maksud itu atau bagaimana. Kita harus cek sejak dini, dan bila mana ada kesulitan atau kepingin tahu lebih jauh dapat diperiksakan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Slide. Nah, kita bisa lihat 8 dari 10 perempuan dan pria akan terinfeksi HPV atau human papilloma virus. Tanpa disadari, kamu juga bisa terjadinya terkena atau terinfeksi human papilloma virus tersebut. Oleh sebab itu, kita harus sangat-sangat aware ya, atau sangat memperhatikan dari kesehatan dari organ intim kita, dan kita harus waspadai juga dengan siapa kita harus bergaul ya, dan harus waspada juga terhadap human papilloma virus ini sejak dini, sejak usia reproduksi. Slide. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya, itu adalah terjadinya kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Nah, HPV ini atau human papilloma virus ini mengakibatkan 3.600 kasus baru kutil kelamin setiap 1 jam di seluruh dunia. Nah, terutama di Indonesia ini kejadian kutil kelamin ini terus meningkat. Saat ini merupakan salah satu kasus infeksi menular yang tinggi. Nah, jadi kita harus mewaspadai. Itu gejala yang khas adalah kutil itu berbentuk seperti jengger ayam ya, berjonjol seperti itu, dan itu kadang-kadang itu tidak menimbulkan sama sekali gejala. Tiba-tiba timbul aja seperti kalau ada benjolan ya dok ya, kalau misalnya datang ke saya ya, atau kadang-kadang mungkin sedikit gatal, dan tiba-tiba tuh sudah banyak, dan itu mengganggu pada saat maaf lagi membersihkan alat kelaminnya ya, cebok seperti itu tuh baru kejadiannya tuh sudah banyak baru ke saya. Kadang-kadang saat yang 1-2 timbul tuh belum mengganggu, namun sudah timbul nih kadang-kadang dibiarin aja, mungkin kutil kelamin biasa dipikirnya gitu, padahal dia adalah salah satu human papilloma virus. Slide. Nah, kita bisa lihat ini ya, kutil kelamin yang tadi saya sudah jelaskan, atau nama ilmiahnya atau nama kedokteran itu kondiloma acuminata, juga bisa juga kondiloma lata. Nah, kutil kelamin dapat didiagnosis melalui pengamatan langsung ya. Jadi kita bisa meraba, bisa kadang-kadang melihat dengan kaca cermin ya, dengan kita bisa melihat sendiri gitu, ada apakah di organ intim saya, seperti itu. Namun ya, menghilangkannya harus melalui pengobatan, tidak bisa juga minum obat-obatan sembarangan. Kadang-kadang kita beli obat-obatan di apotek maupun di toko obat ya, yang kadang-kadang kita inisiatif sendiri gitu ya, mengoleskan entah itu salep, entah itu cairan, atau apapun di tempat kutil kelamin itu. Kadang-kadang malah dikasih kapur sirih atau lain sebagainya, itu yang sangat-sangat membahayakan, karena itu dapat merusak juga dari organ intim tersebut gitu. Jadi kita harus waspadai bahwa kutil kelamin tersebut harus ditangani oleh tenaga profesional, terutama dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, pada umumnya bila maaf dengan pergaulan bebas ini gitu ya, dengan pergaulan yang gonta-ganti pasangan atau tidak hygiene, tidak bersih ya, kutil kelamin ini sering muncul kembali walaupun kadang-kadang sudah diobati. Oleh sebab itu kita harus waspadai ya, karena virus HPV itu masih ada dalam tubuh dan bisa relapse atau rekurensi kembali. Slide. Nah, gimana sih caranya supaya itu nggak kambuh-kambuh lagi ya
kutil kelamin itu tidak kambuh-kambuh lagi. Perasaan saya, misalnya pasien tersebut, saya sudah obati nih dok, sudah lakukan elektrokuter, sudah diobati juga dengan minum obat antivirus, sudah melakukan tindakan-tindakan dengan menggunakan cairan khusus untuk menghilangkannya gitu ya. Nah, salah satunya adalah supaya tidak relapse kembali dengan vaksinasi human papilloma virus. Sama seperti sekarang ini kan kita lagi pandemi COVID-19. Nah, jangan lupa bahwa human papilloma virus bukan virus yang cukup kita harus waspadai. Jadi juga ada vaksinasinya yang untuk melindungi kita dari virus human papilloma virus tersebut. Karena yang perlu dikhawatirkan adalah virus yang dapat menyebabkan kanker, ya kanker serviks terutama yang dapat membuat kematian ya. Banyak sekali wanita-wanita di seluruh dunia yang 70% itu terkena kanker serviks dan menyebabkan kematian. Nah, vaksin HPV virus ini dapat melindungi yang tadi sudah jelaskan tipe 6, 11 itu yang non cancer, dan 16 dan 18 itu yang dapat menyebabkan kanker. Nah, yang 6 dan 11 itu menyebabkan kutil kelamin atau bahasa Inggrisnya genital warts ya. Jadi vaksinasi HPV ini membuat tubuh membentuk antibodi terhadap virus HPV sehingga tidak sampai menimbulkan kanker serviks serta kutil kelamin kembali. Nah, vaksinasi human papilloma virus ini dapat diberikan pada perempuan dan laki-laki mulai usia 9 tahun kalau pada di luar negeri sana. Kadang-kadang di Indonesia itu dimulai pada usia 10 tahun seperti program imunisasi pada dokter anak. Nah, kita harus tanyakan juga lebih lanjut, jangan juga main asal-asal juga langsung suntik-suntik sembarangan ya, vaksinasi sendiri gitu, tapi harus ditanyakan dengan dokter spesialis kulit yang sudah mengerti dan memahami dosisnya untuk human papilloma virus untuk vaksinasi ini gitu. Dan selalu diingat bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Slide. Nah, seperti yang kita tahu di mana-mana tuh kita memang sekarang itu lagi sangat-sangat worry ya, sangat-sangat benar-benar concern atau sangat-sangat perhatian dengan namanya vaksinasi. Nah, vaksinasi yang pasti itu manfaatnya tuh lebih utama ya, karena dia merupakan pencegahan. Jadi kita memang lebih baik mencegah gitu ya daripada mengobati. Karena mengobati itu jauh lebih mahal ya ketimbang kita melakukan pencegahan. Nah, untuk vaksinasi ini memang ada dosis-dosisnya yang harus kita concern atau kita perhatikan bersama gitu. Jadi memang kita ada paketnya untuk vaksinasi human papilloma virus ini. Sama seperti vaksinasi lainnya, pasti kita akan mendapatkan kartu atau jadwal yang akan kita suntikan untuk berikutnya. Slide. Nah, sebagai kita ketahui bersama juga ya bahwa vaksinasi ini juga bisa didapatkan di dokter spesialis kulit dan kelamin. Untuk itu kita memang harus konsultasi terlebih dahulu ya, apakah ini benar vaksinasi untuk itu. Kita sekarang ini kan lagi marak vaksin-vaksin, misal vaksin COVID ya, vaksin segala macam, dan ini juga salah satu vaksin yang penting yang kita harus lakukan pada usia dari 9 tahun dan usia dewasa. Yang penting fase-fase reproduksi sangat penting dilakukan vaksinasi HPV atau human papilloma virus ini, seperti itu. Dan juga yang penting kita juga harus pasangannya juga harus setia ya, kita harus tidak gonta-ganti pasangan, dan yang pasti juga menggunakan hal-hal yang kebersihan bersama, nggak bercampur-campur, pakai anduk bareng-bareng gitu juga salah gitu ya. Walaupun kita sudah vaksinasi, tapi kita seperti sekarang ini harus prokes. Nah, itu prokes juga lebih ke organ-organ intim kita, seperti itu yang kita harus waspadai bersama. Jadi kita harus concern bahwa human papilloma virus ini adalah salah satu virus yang juga harus kita waspadai.
Jadi jangan juga kita anggap sepele karena dia akan menyebabkan kanker yang bisa mematikan gitu. Mungkin saya rasa cukup penjelasan saya atau paparan saya Mbak Karissa, mudah-mudahan bermanfaat dan yang menyimak juga mudah-mudahan mengerti apa yang saya jelaskan gitu. Bila mana ada pertanyaan monggo saya akan menjawabnya. Silakan Mbak Karissa. Wah, terima kasih banyak nih Dokter Ratna. Presentasi yang sangat menarik dan sangat lengkap ya sebenarnya. Iya. Tapi kayaknya memang banyak nih Dok pertanyaan yang masuk. Nah pasti teman-teman juga udah pada antusias nih mau tanya ke Dokter Ratna. Bisa Ya, saya mulai bacakan ya Dok untuk pertanyaan? Boleh banget Mbak Karissa, silakan. Nah pertanyaan pertama nih Dok, apakah jika sudah divaksin masih mungkin terkena kutil kelamin? Nah, kita harus tahu ya, vaksinnya apakah sudah lengkap atau belum. Karena kan vaksin, kita harus tahu usianya berapa dulu. Misalnya kalau pada usia anak-anak gitu ya, di bawah 16 tahun itu vaksinnya 2 dosis ya. Kalau vaksin di atas usia 16 tahun ya atau 18 tahun ke atas itu vaksinnya 3 dosis. Jadi harus lengkap dulu Mbak vaksinnya gitu. Jadi nggak bisa juga sekali vaksin harapannya tuh langsung pencegahan terhadap semua. Jadi kita harus ketahui vaksinnya apakah sudah lengkap atau belum, seperti itu. Kalau misalnya sudah lengkap, insya Allah sih bisa ya, supaya tidak terjadi kekambuhan lagi atau rekurensi kembali, seperti itu. Oke, baik Dok. Lalu Dok ada pertanyaan gini Dok, kalau pada pria dan wanita, apakah ciri-ciri kutil kelaminnya itu sama atau berbeda? Lalu bagaimana dengan ciri-cirinya? Seperti itu Dok. Ya tadi seperti yang sudah digambar tadi ya, di share screen tadi sudah kita lihat itu gambarannya itu memang khas banget ya, kutilnya itu bentuknya seperti jengger ayam kata orang gitu ya, berjonjot gitu ya, merupakan plak yang timbul gitu. Jadi memang dia khas sekali. Memang ketika kita bisa pasien sudah langsung bilang, dok ini kok ada kutil ya, seperti itulah saya langsung bayangkan pasti langsung ke kutil kelamin gitu karena khas. Namun kalau pada pria tuh kan sangat khas di luarnya, maaf, di penisnya, bisa di skrotumnya, di mons pubisnya seperti itu ya, atau di tempat daerah yang berambut. Nah tapi yang kalau pada wanita itu yang perlu diwaspadai karena bisa di dalam vagina itu sendiri. Kadang-kadang bila mana tidak diperhatikan itu dapat langsung membanyak gitu di dalam organ intim atau dalam vaginanya itu, kadang-kadang sudah banyak sekali gitu tanpa disadari sama mereka sendiri karena bukan di luar tapi di dalam. Tapi pada prinsipnya itu bentuknya sama seperti itu. Cuma kadang-kadang lokasinya pada pria dan wanita itu yang membedakan gitu. Kalau pada pria itu langsung khas kan, langsung kelihatan. Kalau pada wanita itu karena di dalam vagina kadang-kadang itu mesti kita buka dulu, kadang-kadang kita buka pakai cocok bebek dulu atau spekulumnya, jadi kita harus bisa lihat semuanya seperti itu Mbak Karissa. Jadi sebenarnya untuk gambaran si kutil kelaminnya itu khas sekali ya dok ya, seperti gajah ayam itu ya. Cuman mungkin kalau pada laki-laki lebih lebih mudah terlihat, kalau pada perempuan bisa agak masuk ke dalam vaginanya seperti itu ya dok ya? Iya betul, jadi harus dicek, benar-benar dicek gitu kan. Kadang-kadang keluhannya tuh pada wanita tuh timbulnya rasa gatal gitu ya, rasa gatal. Kadang-kadang coba terus dikeluhkan, kok pada saya cebok itu ada kayak benjolan ya dok, kayak gitu. Terus ada seperti apa ya, saya pas perabaannya gitu, karena kan kalau mereka nggak buka, karena nggak pakai kaca, kelihatan gitu ya, diperlihatkan itu juga nggak kelihatan gitu. Kadang-kadang seperti normalnya aja, seperti rugi-rugi vagina aja, padahal tuh kadang-kadang sudah membanyak dan suka sampai dalam-dalam gitu. Jadi kita membersihkannya juga lumayan sulit gitu. Jadi kadang-kadang perlu di kamar operasi atau kita harus buka lebih dalam lagi untuk menghilangkannya dengan alat elektrokauter gitu Mbak Karissa. Oke, baik dok. Nah untuk penularannya nih dok, ada yang mau tanya, sebenarnya penularan dari HPV itu sendiri bagaimana? Apakah bisa menular dengan berciuman? Nah
Ini juga perlu diwaspadai ya, karena Condyloma acuminata ini atau kutil kelamin ini bisa terjadi tidak hanya pada organ-organ intim, tapi bisa pada oral juga gitu, bisa pada mulut juga ya, bisa pada lidah juga gitu ya, bisa juga pada bibir gitu ya, atau tempat mukosa mulut lainnya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Nah, bila mana berciuman, maaf, dengan orang yang mempunyai kutil kelamin bisa gitu, atau maaf dengan oral seks gitu ya, atau dengan mencium kemaluannya ya, atau dengan ya tindakan-tindakan oral seks itu dapat menyebabkan tertularnya seperti itu, karena penularannya bisa lewat oral seks ya, mukosa mulut maupun mukosa organ intim atau vagina atau penis dan organ-organ sekitarnya seperti itu. Jadi harus kita ketahui juga itu apakah si lawan ciumannya itu ada nggak nih kondilomanya atau kutil kelaminnya gitu, yang perlu diwaspadai seperti itu, karena memang bisa langsung skin to skin kontak gitu, apalagi berhubungan dengan yang ada kutil kelaminnya, itu pasti akan langsung terjadi penularan secara genital gitu. Jadi penularan bisa oro atau oral genital, jadi orogenital, penularan seperti itu. Gitu Mbak Karissa. Itu berarti nggak hanya dari hubungan seks organ intim aja ya dok ya, berarti perlu diwaspadai juga nih kalau bisa penularan. Betul sekali Mbak Karissa. Jadi hati-hati juga ya, jangan juga sembarangan juga dalam berhubungan gitu, dan jangan kontak-kanti pasangan juga ya. Yang pasti harus setia pada pasangan, dan kalau misalnya itu ya langsung, kan banyak zaman sekarang ini ya, maaf, dengan pergaulan bebas, kadang-kadang sebelum menikah sudah berhubungan seperti itu ya, segera menikah dan dengan satu pasangan aja. Jadi jelas itu, kadang-kadang dengan satu pasangan pun juga kan kita juga belum tahu nih, kadang-kadang belum dilakukan pemeriksaan bisa juga terjadi penularan seperti itu. Kadang-kadang kan juga nggak enak, kadang-kadang pada saat konsul ke saya gitu ya, mungkin maaf suaminya yang ada atau istrinya yang ada gitu kan, kita harus melakukan pemeriksaan dua-duanya gitu kalau suami istri, jadi kita tahu sumbernya dari mana kutil kelamin itu atau Condyloma acuminata tersebut gitu Mbak Karissa. Iya, sangat jelas sih dok untuk penularannya kalau gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, ada yang tanya, apakah tipe-tipe HPV itu tadi kan untuk yang kutil kelamin kalau nggak salah tipe yang 6/11 ya dok ya? Kalau yang HPV virus itu ya betul 6/11 yang menyebabkan Condyloma acuminata. Kalau yang 16 sampai dan 18 itu yang cancer ya, yang bisa menyebabkan kanker. Betul sekali Mbak. Nah, sebenarnya itu penting nggak sih dok untuk diketahui, misalnya nih ada pasien dengan kutil kelamin, kita kira-kira kalau dengan pemeriksaan bisa tahu nggak sih dok tipenya itu tipe yang mana, serotype-nya, lalu apakah penting atau enggak untuk mengetahui itu, seperti itu dok? Ya bila mana kalau misalnya kita mau lebih detail lagi itu ya bisa, tapi kan kita kalau misalnya sudah kita ketahui bahwa itu tipe 6 dan 11 itu merupakan Condyloma acuminata, itu kan sudah pasti. Yang penting dia harus melakukan tindakan, karena si Condyloma itu kan akan membanyak ya, akan berkembang biak. Jadi kita memang harus lakukan tindakan, karena kalau sudah banyak itu kan lebih sulit penata laksanaannya gitu. Ketika sudah kadang-kadang banyak pasien gitu, sudah banyak gitu baru datang gitu kan, itu kan merupakan pertama kan kita untuk biusnya juga harus banyak juga gitu, melakukan tindakan juga harus banyak juga, dan pasti kan biayanya juga lebih banyak lagi kalau makin lama makin membanyak. Jadi ketika kita sudah ada pasien-pasien tersebut sudah ada keanehan ya, ada hal-hal yang sudah berbeda daripada biasanya pada kelaminnya, itu harus segera diperiksakan seperti itu gitu. Berarti harus segera ditata laksana ya dok ya, sebelum semakin parah seperti itu ya dok? Betul sekali. Jadi memang kalau misalnya pasien-pasien itu kadang-kadang kan mereka tuh berpikir bahwa
dengan adanya sudah ditindakan gitu ya, minum obat gitu ya, kadang-kadang udah cukup. Nah, bila mana pola hidupnya masih maaf, bergonta-ganti pasangan dan belum kembali kepada yang normal gitu ya, kehidupan normal, itu bisa kambuh-kambuh lagi gitu. Nah, makanya dengan adanya vaksinasi HPV ini atau human papillomavirus ini dapat mencegah gitu timbulnya angka kejadian atau rekurensi daripada kondiloma atau kutil kelamin tersebut gitu. Jadi yang penting kalau misalnya sudah terjadinya adanya kondiloma atau kutil kelamin itu kita harus segera tata laksana, harus penata laksanaan yang sesuai gitu, yang kita harus sesuai dengan protapnya dokter spesialis kutil kelamin, dan jangan coba-coba main tata laksana sendiri gitu. Kadang-kadang coba-coba beli ini beli itu ya, total apa, total ini, total itu gitu, tuh yang membahayakan seperti itu. Ya betul dok, berarti harus segera di terapi ke ahlinya ya dok ya, jangan betul. coba sendiri atau kemana gitu yang bukan tenaga ahli dari penyakit tersebut, dalam hal ini kutil kelamin, seperti itu ya dok. Iya, banyak juga terjadi ya, kadang-kadang mereka suka maaf pada usia remaja ya atau ABG timbul seperti itu, ketakut mungkin ya, takut sama orang tuanya, terus kadang-kadang nggak punya uang, maksudnya dengan posisi anak sekolah gitu ya, mereka kadang-kadang coba-coba sendiri, tanya apotik ya, browsing sendiri, coba-coba sendiri, nanti membahayakan seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka sudah nanti membanyak gitu ya, sudah parah, akhirnya barulah mereka ke dokter spesialis kulit kelamin gitu. Terus jangan sampai terjadi lagi. Kita memang harus concern dengan wilayah alat kelamin masing-masing, jadi harus benar-benar waspada. Makanya kita di temanya ini memang kita harus waspada dan cegah sejak dini, seperti itu. Baik dok, luar biasa sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, Ya, ada beberapa silakan. pertanyaan mengenai vaksinasi. Ya. Jadi yang pertama, apakah apabila kita sudah terkena kutil kelamin, misalnya sudah pernah terkena kutil kelamin, apakah masih efektif dok dengan vaksinasi? Apakah kita masih harus melakukan vaksinasi? Oh iya, jelas, walaupun sudah pernah terkena pun juga memang harus dilakukan vaksinasi, apalagi usia-usia reproduksi ya, usia-usia yang masih aktif reproduksi atau aktivitas berhubungan seksualnya gitu. Tetap kita harus lakukan vaksinasi. Walaupun sudah terjadi kutil kelamin dan sudah ditata laksana, tetap harus kita vaksinasi, seperti itu. Tetap harus ya dok ya, terutama apabila masih dalam usia reproduksi. Oke. Soal selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih dok, mohon maaf, masih tentang vaksin dok. Jadi ada yang tanya, kalau betul. misalnya untuk vaksinasi HPV itu kira-kira ada nggak sih resiko atau efek sampingnya? Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, sama seperti vaksin-vaksin lainnya, seperti mungkin vaksin sekarang ini yang lagi pandemi COVID-19 ini kan, lagi orang pada takut gitu ya, vaksin itu akan ada yang saking parnonya takut meninggal karena vaksin gitu ya, dan takut ada kontraindikasi, ada efek samping atau ada KIPI dan sebagainya. Pada vaksin HPV ini sih tidak ada, maksudnya tidak ada yang laporan kasus dapat menyebabkan kematian atau tidak. Hanya saja mungkin sama seperti kita vaksin-vaksin seperti vaksin sebelumnya gitu ya, kita misalnya disuntikan pada lengan, paling mungkin yang terjadi adalah rasa sakit yang pasti karena suntikannya. Tapi kalau abang sakit itu kan masing-masing orang berbeda-beda ya, seperti itu. Ada yang rasa sakit, ada juga misalnya memar, merah, seperti iritasi, seperti itu. Jadi masing-masing pun orang berbeda. Rasanya sih yang terjadi pada pasien-pasien saya sih jarang terjadi ya ada sesuatu yang mengkhawatirkan, dan reaksi-reaksi yang berlebihan tidak ada. Paling saat suntikannya sakit sedikit gitu, tergantung kita teknik penyuntikannya, yang pasti ya ada juga yang tidak sakit, dan timbulnya KIPI atau kejadian itu tidak ada gitu. Laporan-laporan terjadi juga alhamdulillah aman-aman saja, tidak terlalu ada efek samping yang signifikan seperti itu gitu Mbak Karisa.
Berarti sebenarnya cukup aman ya dok untuk vaksinasi HPV ini. Iya, Kalau aman untuk sekali. efek samping mungkin lokal aja ya dok berarti ya. Iya, Lokal. pada setelah suntikannya aja seperti itu. Nah itu berarti teman-teman nggak perlu takut untuk vaksinasi HPV. Iya, yuk segera vaksin, yang belum vaksin monggo. Yang penting diatur aja antara vaksin COVID-19 dengan vaksin HPV ini harus diatur waktunya aja gitu. Tapi semua penting buat kita semua gitu. Karena nih kalau pada usia dewasa kan vaksin HPV ini ada 3 dosis ya, 0, 2 bulan, dan 6 bulan seperti itu. Jadi diatur aja antara vaksin COVID-19 sama vaksin HPV waktunya. Gitu Mbak Karissa. Masih terkait vaksin nih dok pertanyaannya. Jadi ada yang bertanya apakah ibu menyusui dan ibu hamil itu bisa divaksinasi HPV? Nah itu dia, kita harus tahu ya pada usia kehamilan berapa gitu ya. Nah yang pasti sih kalau untuk amannya sih sebaiknya sebelum hamil gitu, sebaiknya sebelum kita merencanakan pernikahan gitu ya, atau kita merencanakan kehamilan, sebaiknya itu yang lebih utamanya gitu dilakukan vaksinasi seperti itu. Karena memang kita kan dalam program sebelum hamil gitu kita ada pemeriksaan seperti TORCH ya, seperti pemeriksaan lainnya itu kita lebih spesifik ya. Kita misalnya kan bicarakan pernikahan, sudah ini lalu kita mengerjakan kehamilan itu memang harus lebih aware ya, lebih detail lagi dalam pemeriksaan dan vaksinasi seperti itu. Itu biasanya memang ada khusus ya program-programnya yang untuk tindakan vaksinasi seperti itu. Disarankan sih sebelum hamil dan ini. Pada wanita menyusui sih dibolehkan. Jadi, tapi kita harus tahu juga bayinya usia berapa, gitu yang kita harus atur juga waktunya seperti itu. Gitu Mbak Karissa. Ada lagi mungkin ditanyakan? Iya dok, jadi sebaiknya mungkin direncanakan ini ya dok, sesegera mungkin kalau bisa sebelum merencanakan kehamilan, seperti itu ya dok, atau Ya, sebelum menikah betul. mungkin ya. Betul sekali. Jadi memang sangat disarankan bagi pasangan-pasangan ya, baik wanita maupun pria gitu ya, sangat disarankan pada usia reproduksi ini disarankan untuk vaksinasi HPV ini gitu, seperti itu. Baik dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau laki-laki sudah terkena kutil kelamin dan sudah sembuh, apakah masih bisa menularkan virus HPV-nya? Kalau udah sembuh nih, udah ditindakan ya, sudah dilakukan elektrokauter, ini sih kalau misalnya sudah bersih dilakukan misalnya untuk itu tidak kemungkinan untuk tidak terjadi lagi karena memang sudah bersih ya. Kita ketahui itu bersih, benar-benar bersih atau bagaimana gitu. Yang kita harus perhatikan adalah bersih dalam arti pengamatan siapa dulu ya gitu. Kalau misalnya kita menurut pengamatan dokter spesialis kulit itu baru dikatakan bersih gitu. Kalau misalnya memang bersih dalam kategori sendiri itu ini harus kita pastikan dulu oleh dokter spesialis kulit memang benar-benar bersih atau bagaimana gitu. Nah, Karissa, bila memang udah bersih total, tidak ada kekambuhan, tidak ada bekas-bekasnya, tidak ada sisa-sisanya atau bintik-bintiknya, insya Allah tidak akan menularkan seperti itu. Baik dok, terima kasih. Jadi untuk treatmentnya juga sangat penting ya dok ya. Betul, yang penting tata laksananya tuh harus betul seperti itu. Baik dok, pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah apabila pernah mengalami kutil kelamin, apakah meningkatkan resiko untuk terkena kanker? Nah, yang namanya kalau misalnya ada kutil kelamin itu kita harus tahu dan harus kita ketahui tracingnya itu dari mana gitu ya.
Nah, memang kalau misalnya dari pasangan kita sendiri misalnya itu kan kita bisa jelas itu udah tracingnya atau sumber penularan itu dari siapanya itu jelas. Namun misalnya kalau timbulnya tuh maaf ya gonta-ganti pasangan itu kan dapat menyebabkan nanti ada timbulnya penyakit-penyakit baru lagi seperti itu yang kita harus waspadai. Nah, kalau untuk pencegahannya kita memang harus untuk masuk ke kanker serviks atau kanker lainnya kita memang ada pemeriksaan khusus lagi pada wanita maupun pada pria. Misalnya pada wanita juga harus pada usia reproduksi atau usia-usia masa-masa aktif hubungan seksualnya harus rajin di pap smear seperti itu. Kita harus lakukan pemeriksaan-pemeriksaan itu secara rutin gitu Mbak Karissa. Jadi memang kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi bila dalam kehidupan seksualnya itu maaf agak menyeleneh atau berhubungan bebas seperti itu. Tapi bila pada pasangan yang sama itu ya kita bisa telusuri bersama seperti itu. Baik dok, berarti tadi juga disinggung masalah tracingnya ya dok ya. Iya, Kira-kira betul. bisa nih terinfeksi dari mana gitu ya dok. Iya, itu yang sangat penting sekali. Pertama kali kita periksa pasien itu kita harus telusuri dan harus anamnesis ya, dari mana tuh dapatnya si kutil kelamin tersebut atau kondiloma akuminum tersebut tuh paling pertama yang kita cari sumber penularannya, seperti itu. Baik dok, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, ada yang tanya, Ya, apakah silakan. ada hubungannya antara keputihan dengan kutil kelamin? Apakah beresiko kutil kelamin juga kalau sering keputihan? Terima kasih dok. Iya, kadang-kadang tuh bisa terjadi loh. Memang kalau misalnya keputihan ya, tiba-tiba nih pasien datang ke saya dengan flor albus atau keputihan gitu ya. Itu kita harus telusuri, kita buka semuanya gitu, kita periksa. Nah, kadang-kadang nih dalam keputihan itu kan kita buka vaginanya, mungkin di luar vaginanya nggak ada, kadang di dalam vaginanya tuh ada, jadi sangat berhubungan sekali. Itu bisa terjadinya ada kutil kelamin di dalam vagina yang tidak terlihat seperti itu. Kadang-kadang gejala seperti itu, gatal-gatal, datang dengan gatal-gatal, dengan keputihan gitu ya, dan belum teraba tuh sama dia si kutil kelamin, tapi ternyata pas sudah kita periksa ada kutil kelamin dalam vaginanya, dia tidak tahu seperti itu, dan kita langsung tata laksanain seperti itu. Oke, berarti kalau keputihan itu kan bisa ada yang normal, ada yang enggak ya dok ya? Iya benar, ada yang patologis, ada yang memang fisiologis ada. Memang pada khususnya kalau misalnya yang fisiologis atau pada normalnya kan bisa sebelum haid atau setelah haid itu normalnya. Terus kadang-kadang pada aktivitas yang berlebihan itu bisa. Namun kalau misalnya keputihan yang patologis itu yang sudah maaf berbau ya, terus sudah berwarna putih kuningan, kadang-kadang sudah kuning kehijauan seperti itu, kadang-kadang maaf seperti putih kepala susu, berbentuk pecahan-pecahan susu seperti itu, kan tergantung dari si keputihan tersebut. Kalau misalnya hanya cair biasa karena fisiologis atau normal, tapi ketika sudah berubah warna, berubah bentuk dan konsistensi itu dikatakan patologis atau kelainan yang harus diwaspadai gitu Mbak. Oke, berarti untuk keputihan yang masih fisiologis atau yang masih normal itu sebenarnya nggak apa-apa ya dok, kecuali kalau yang patologis harus diobati ke dokter ya dok. Dokter spesialis kulit ya. Dan itu kalau misalnya fisiologis atau normalnya itu biasanya kan akan berhenti sendirinya paling 3-4 hari gitu pada fase-fase sebelum menstruasi atau setelah menstruasi gitu, dan sifatnya tidak berlangsung lama seperti itu kalau ketika itu. Tapi ketika yang patologis sudah berubah warna, sudah berbau, sudah menimbulkan rasa tidak nyaman, gatal atau perih atau dan sebagainya, itu dikatakan patologis yang harus cepat segera diperiksakan, karena penyebab keputihan itu juga banyak ya, tidak hanya kondiloma aja tapi bisa juga jamur, bisa juga parasit atau trichomonas, bisa juga bakteri, itu bisa terjadi banyak yang penyebabnya keputihan atau flor albus seperti itu.
Oke, berarti sangat penting nih untuk teman-teman bisa membedakan kira-kira kalau misal keputihannya itu normal atau enggak, dan kalau Iya, misalnya memang enggak harus segera dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin sebagai yang betul. paling ini ya dok, memang kompeten di bidang itu ya dok. Iya, betul sekali dan juga jangan coba-coba, ngobatin sendiri ya, karena kan keputusan itu berbeda-beda juga. Kadang-kadang ada minum jamu-jamu, herbal-herbal gitu ya, yang dijual bebas gitu, semua keputusan dianggap sama, tapi kan padahal keputusan itu berbeda-beda penyebabnya yang kita harus waspadai. Jadi tidak sembarangan juga mengobati keputihan itu, karena kan bersifat, pada organ intim kita ya, dan tergantung dari, asam basa dari vagina kita atau organ kemaluan kita seperti itu. Jadi jangan coba-coba nanti beli alat cebok sendiri gitu ya, ada docing sendiri atau banyaklah hal-hal yang mereka suka coba-coba gitu ya di toko obat atau apotek, itu malah justru membahayakan karena kadang-kadang mereka dosing atau memasukkan, ada alat gitu ya untuk membersihkan, itu malah akan membawa masuk si keputusan atau si penyebab keputusan, entah itu jamur, bakteri, atau parasit tuh akan masuk ke dalam organ lebih dalam lagi gitu, itu akan lebih berbahaya lagi seperti itu. Jadi sangat harus hati-hati dalam, penyakit keputihan ini, seperti itu. Iya dok, berbahaya sekali berarti dok ya kalau kita sebenarnya nggak tahu penyebabnya apa, tapi asal kasih treatment sendiri. Iya, bener sekali gitu, minum obat-obatan Nah, sendiri ada lagi. gitu. Oh Iya. gitu. Iya, baik dok. Ada lagi nih dok pertanyaan terkait dengan vaksinasi COVID. Jadi kan sekarang lagi digalakan untuk vaksinasi COVID ya dok. Iya, Nah, betul. kira-kira kalau mau vaksinasi HPV, kira-kira harus dijarakkan berapa lama sih dok? Ada nggak pedomannya dengan vaksinasi COVID ini? Ya, yang pasti kalau penyuntikan dari, eee, vaksinasi HPV ini ya harus dikasih jarak sekitar 1 minggu ya, atau misalnya mau vaksin COVID dulu boleh gitu ya, yang pasti dalam vaksinasi COVID, 19 ini kan kita tidak boleh minum obat, tidak boleh melakukan minum-minum seperti analgetik atau lain sebagainya itu, atau obat-obatan apapun gitu ya dalam periode 1 minggu itu. Lebih baik bebas dari minum obat atau apapun gitu. Jadi memang sebaiknya rentang 1 minggu itu yang aman, gitu. Yang lain Jadi pasti paling nggak ya, dijarakkan satu ya dok. ya pasien harus, transparan ya, harus jujur gitu. Jadi kan selalu anamnesis, secara terperinci gitu ya. Ini kalau mau vaksinnya udah vaksin COVID belum gitu, atau udah berapa lama atau mau kapan gitu, harus jelas gitu. Jadi saya akan bikin jadwal sesuai dengan waktunya gitu, jangan sampai overlapping atau terlalu dekat, atau malah nanti kan menimbulkan masalah baru gitu, nanti efektivitasnya berkurang kan, jadi nggak efisien gitu kan, nggak efektif. Jadi kita harus benar-benar analisis secara terperinci, dan pasien juga harus jujur dan harus juga terbuka gitu terhadap apa yang mau dilakukan ke depannya, atau sebelumnya tuh sudah melakukan vaksin COVID atau belumnya gitu. Pasti saya akan tanyakan itu juga. Gitu Mbak Karissa. Baik dok, oke. Sangat jelas berarti ya, bisa dibedakan kapan nih vaksinasi untuk HPV dan kapan untuk vaksinasi COVID-nya gitu ya, dengan riwayat vaksinasi yang juga jujur ya dok ke dokternya. Iya betul Supaya sekali. bisa diprogram dengan baik. Iya betul. Baiklah, satu pertanyaan lagi ya dok ya. Boleh Kita silahkan. terakhir nih. Kira-kira ada pertanyaan nih dok, apakah HPV itu bisa mengganggu kesuburan pada pria maupun wanita? Terima kasih dok. Iya, ini ya seperti yang kita ketahui bersama ya, pasti kan apa ya, penyakit-penyakit kelamin itu baik virus ya, baik bakteri, jamur, itu pasti akan menimbulkan sesuatu pada organ-organ intim gitu ya. Memang secara tidak langsung terjadinya penurunan dari sperma atau apa gitu ya. Cuma kan kita harus tahu bahwa yang bersifat patologis itu kan tidak baik gitu. Jadi memang kita sembuhin.
memang secara penelitian juga jadi tidak signifikan bahwa tuh akan menimbulkan kesuburan atau segala macam ya. Tapi bila mana ada patologis, misalnya si wanitanya itu ada keputihan yang disebabkan oleh kutil kelamin gitu kan juga tidak baik gitu ya, karena itu kan virus gitu. Jadi ya harapannya kalau misalnya walaupun tidak secara signifikan menimbulkan sesuatu pada kesuburan ya atau fertilitas pada organ tubuh masing-masing, ya sebaiknya jangan sampai itu terjadi gitu loh. Jadi makanya sebelum kita akan merencanakan suatu pernikahan atau kehamilan gitu, memang harus benar-benar diperiksakan secara detail itu organ-organ tubuh pada pasangan si wanita maupun uh, prianya gitu, Mbak Karisa. Baik dok, berarti walaupun tidak secara signifikan tidak mengganggu kesuburan, tapi tetap ini kan patologis, tetap Iya, berbahaya ya dok ya. betul sekali. Nah, apalagi nanti kan ada juga bisa menyebabkan si HPV virus ini kan bisa menyebabkan juga cancer ya, itu kan lebih membahayakan lagi gitu. Jadi benar-benar harus sebelum menceritakan pernikahan atau menceritakan kehamilan tuh harus benar-benar diperiksa gitu. Kadang juga ada beberapa ya pasien atau ada beberapa teman sejawat juga, karena udah hamilan pertama nih alhamdulillah anaknya normal, kedua nih kehamilan kedua lupa gitu pemeriksaan yang lebih detail seperti pertama, karena mungkin kan yang pertama normal lah gitu ya, yang kedua nggak diperiksa di pemeriksaan, tapi terjadinya anomali atau kelainan itu bisa terjadi gitu, walaupun pada kehamilan pertama, pada anak pertama tuh tidak terjadi apa-apa. Nah, karena suka lupa kan, udah kadang-kadang euforia itu di pada kehamilan pertamanya dia rajin gitu ya, periksa semuanya, deteksi dini gini-gini, tapi pada merencanakan kehamilan kedua tuh kadang-kadang alhamdulillah anak pertama sempurna, normal dan lain sebagainya, yang kedua dipikirkan akan sama, tapi ternyata itu akan menimbulkan yang berbeda, dan itu harus diwaspadai juga gitu. Jadi kadang-kadang jangan sampai terlupakan gitu ya, walaupun pada kehamilan pertama itu tidak terjadi apa-apa, tapi kita harus concern lagi kehamilan kedua tuh harus lebih detail lagi, karena kan usia juga bertambah ya, terus sifatnya juga pada pasangan wanita dan pria juga pasti akan berbeda dalam segi organ seksnya juga, seperti itu. Itu Mbak Karisa. Baik, terima kasih banyak untuk Dokter Ratna. Dikarenakan waktu yang terbatas, maka sesi diskusi kita sudahi terlebih dahulu ya dok ya. Iya, seru ya, nggak terasa ya. Iya, nggak kerasa 1 jam dok. Mungkin sebelum Kickstalks ini ditutup, ada closing statement dari Dokter Ratna untuk teman-teman di rumah? Iya, di pandemi COVID-19 ini jangan melulu kita concern terhadap vaksin COVID-19 aja, namun kita harus waspadai juga terhadap virus-virus lainnya seperti human papillomavirus ini. Juga pentingnya vaksinasi human papillomavirus ini karena dapat menyebabkan kutil kelamin dan kanker-kanker yang membahayakan bila mana kita tidak melakukan vaksinasi HPV itu gitu. Jadi memang harus kita concern ya terhadap kesehatan kita, jangan fokus terhadap satu penyakit tertentu, tapi kita juga harus mengetahui dan menambah wawasan juga bahwa ada beberapa juga penyakit-penyakit yang dapat membahayakan kita gitu. Walaupun sekarang dari pandemi COVID-19 ini kan concernnya tuh pada langsung fokusnya ke vaksin COVID semuanya ya, pada lagi pandemik seperti ini, tapi jangan lengah juga gitu bahwa virus itu tidak hanya COVID saja, bahwa human papillomavirus itu juga membahayakan seperti itu. Jadi kita harus sempatkan juga dan luangkan waktu atau luangkan juga biaya ya untuk melakukan vaksinasi HPV ini, seperti itu. Mungkin bisa menambah wawasan dan juga dan membuat trigger ya atau suatu semangat baru bagi pemirsa, bagi yang melihat nonton kita ini, bahwa pentingnya vaksinasi HPV itu tidak kalah penting dari vaksinasi COVID-19. Seperti itu Mbak Karisa.
Baik, terima kasih Dokter Ratna. Nah, saya juga ingin mengingatkan nih ke teman-teman sekalian bahwa yang pertama, infeksi HPV dapat menyebabkan kutil kelamin dan juga kanker serviks ya. Dan yang kedua, infeksinya itu dapat terjadi pada siapa saja tanpa mengenal gender. Jadi bisa terjadi pada perempuan juga pada laki-laki. Dan pentingnya vaksinasi HPV untuk cegah kutil kelamin dan kanker serviks karena seperti yang tadi Dokter Ratna sudah jelaskan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul ya, Dok? Betul sekali. Terima kasih banyak kepada Dokter Ratna, spesialis kulit kelamin yang telah meluangkan waktunya dan menyampaikan ilmu yang luar biasa banyak dan dikemas dengan sangat menarik dan semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah juga. Ya, terima kasih juga Mbak Karissa atas kesempatannya. Alhamdulillah bisa sharing di sini dan menambah ilmu di hari Minggu ini. Iya Dok, sama-sama. Semoga sehat selalu untuk Dokter Ratna dan keluarga. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang kutil kelamin dan kanker serviks dan juga infeksi HPV, dapat buka Instagram @cegahkankerserviks_id atau ke Facebooknya. Stay healthy untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di Kick Talks berikutnya. Terima kasih banyak Dokter Ratna. Iya, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Karissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan semoga apa yang kita ini bermanfaat. Nah, gimana sudah lihat di @cegahkankerserviks_id. Oke. Tadi saya banyak bicara Bagus di situ. banget Dokter Ratna. Iya, terima kasih Mas Arief. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Karissa. Ya, acaranya juga sudah selesai, lancar. Nanti ada rekamannya tidak ada ya. kendala sama sekali. Ada dokter nanti kita tag ya dok ya dokter. Jadi dokter bisa download juga untuk IGTV-nya. Baik. Terima kasih banyak dokter. Iya, sampai jumpa. Selamat istirahat. Mbak Karissa, selamat istirahat. Iya, stay healthy and stay happy. Ya, terima kasih dokter. Iya, sama-sama Mas Fahmi. Dokter. Waalaikumsalam. Iya, pamit dokter. Selamat malam, selamat beristirahat. Nah, tadi sudah saya memaparkan atau menjelaskan di IG @cegahkankerserviks_id. Nanti bisa dilihat di sana juga hasil rekamannya. Semoga bermanfaat. Sekarang saya tutup di IG saya Ratna Kumardewi sebagai backup. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat malam.
selamat malam. Saya nanti akan berbicara di Instagram cegah kanker serviks _ID. Jadi langsung join ke sana ya. Bagi pemirsa saya di Instagram, langsung join di cegah kanker serviks _ID untuk membicarakan waspada kutil kelamin, kenali dan cegah sejak dini. Udah. Belum. Dek, bangun, Dek.